Sudah pernah mendaki gunung bukan berarti tidak perlu persiapan. Hobi sering rebahan, nekat mendaki gunung tertinggi kedua di Lampung. Dan inilah cerita pengalaman kita mendaki Gunung Tanggamus. Gunung Tanggamus adalah gunung yang terletak di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Gunung ini merupakan gunung tertinggi kedua setelah Gunung Pesagi dengan ketinggian 2101 meter dari permukaan laut. Petualangan saya kali ini ditemani dua orang teman, yaitu Dian dari Lembah Hijau, Bandar Lampung, dan Eko dari Pringsewu. Kita akan menuju ke Pringsewu ke tempatnya Eko. Sekitar jam 9 kita udah sampai di tempat Eko. Gak lama dari tempat Eko kita langsung berangkat ke Tanggamus, tepatnya ke Basecamp Sono Keling. Atau kalau di Google Maps kita bisa cari Basecamp Pok Darwis Gunung Tanggamus. Kita bertiga belum ada yang pernah ke sana sama sekali. Jadi ini adalah petualangan pertama kita mendaki Gunung Tanggamus. Sampai di base camp udah zuhur, jadi kita ke masjid dulu untuk sholat. Setelah selesai sholat kita langsung ke base camp lagi untuk istirahat makan siang. Habis itu kita langsung packing logistik yang tadi kita beli di Indomaret. Kita bagi-bagi biar bebannya lebih ringan kalau kita bareng-bareng bawanya. Kita langsung mengisi data diri dan membayar biaya registrasi 10.000 per orang dan parkir motornya 10.000 per motor. Mewah, gak marem. Udah lah. Paling gini kayaknya mentok dah. Makasih ya. Di base camp kita ketemu rombongan dua orang yang ternyata sama-sama dari Kemiling. Mereka bilang mau ke puncak juga. Wah, pas banget, kita ajak bareng aja ya kan? Rombongan dari mana, Mbak? Rombongan dari Kemiling. Kemiling. Sama loh, saya juga orang Kemiling. Jam berapa dari sana? Dari jam berapa tadi? Dari jam Setengah 11. Cepet bro. Ayo mas, berhenti ya. Sebelum memulai perjalanan, marilah kita berdoa. Semoga perjalanan kita diberikan kelancaran dan juga keselamatan sampai kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa takkan pernah selesai. Wih, bersabisari bye. Setelah berdoa, kita langsung berangkat berbekal peta petunjuk untuk ke pintu rimba. Soalnya untuk menuju pintu rimba, kita akan melewati perkebunan warga yang ternyata banyak sekali percabangan yang bikin bingung kalau baru pertama kali ke sana. Makasih Pak. Karena kita jalannya cukup lambat, jadi rombongan tadi jalan duluan. Mungkin karena kita startnya siang, jadi langsung ngap banget. Baru bentar jalan kita udah berhenti dan minum. Kita mulai jalan dari base camp sekitar jam 2 siang. Kata mbak-mbak yang jaga tadi di sana, untuk sampai puncak kurang lebih perjalanan itu 8 jam. Tapi dalam hati nggak percaya masa iya sih selama itu. Terus kita berjalan melewati perkebunan warga. Dan dari sini aja udah lumayan capek karena jalannya terus nanjak, nggak ada landai-landainya. Pak Ade, nanya Pak Ade, ke gunung kemana ya? Sini ya? Oh ya, masih Pak Ade. HP lu mana kok? Coba lihat mapnya kok. kita sampai mana di sini ya nggak kelihatan. Ini kan kita udah berapa simpangan. Wih, bismillah lo kalau di sini.
Heran gak Dian? Ingat dia tuh kalau jauh dari rumah kok. Alhamdulillah sih. Iya. Ada hikmahnya kalau atau emaknya tadi. Udah sejam lebih kita belum sampai di pintu rimba. Di perjalanan kita melewati pos air. Di sini kita isi ulang air tadi yang botolnya kosong, lumayan untuk dibawa ke atas. Setelah di pos air, kita juga melewati campground Gunung Tanggamus. Di sini biasanya dipakai untuk teman-teman yang mau camping di Gunung Tanggamus. Kalau nggak salah ada 2 campground di kaki Gunung Tanggamus ini. Semuanya ada di Google Maps kalau kita cari. Kita lanjut lagi perjalanan sampai akhirnya kita di pintu rimba. Pintu rimba. Di sini kita istirahat dulu sambil lihat pemandangan kota dari Gunung Tanggamus. Setelah pintu rimba, jenis tanaman mulai berganti nih. Dan mulai banyak pohon-pohon tinggi yang cukup rapat. Kita terus berjalan melewati pos 1, pos 2, dan setiap posnya itu lumayan cukup jauh. Tapi itu kita nggak pikirin. Kita fokus aja menikmati jalan sambil sesekali istirahat ngobrol sambil ngemil. Orang Betawi ya. Gak kerasa waktu mulai gelap dan kita baru sampai di pos 4. Dan perjalanan masih cukup panjang. Di momen-momen inilah mulai kita banyak-banyak berzikir agar kita diberikan keselamatan dan kelancaran di perjalanan sampai puncak nanti. Udah sini gue menilai dulu ya guys. Sama ah. Gua baru. Bidang ini nggak berat kan? Enggak. Ini dulu bawa dua coba. Ada gitu keren ya. Masa dua. Logikanya masuk kok. Logikanya masuk kok. Kan nggak berat. Lu bawa dua lah. Gak ada tuh citos doang. Udah citos jadilah gua. Sama kuaci. Soal beda milihnya ini aja yang cikil. Ini loh. Itu apa itu? Bangke. Nyari yang ringan ya, pinteran, packingnya pinteran. Tapi kan memenuhin tempat kan. Oh iyalah. Ternyata perjalanan masih lama dan makin lama makin berat. Kita harus menunduk dan merangkak untuk melewati beberapa pohon yang tumbang. Dan tanjakannya makin lama makin tinggi. Ditambah gerimis yang mulai turun. Udah beberapa jam tapi kita belum sampai-sampai juga. Badan udah capek banget, pengen rebahan. Tapi makin lama berhenti, makin lama kita sampainya. Akhirnya tanpa bersuara apa-apa kita terus jalan tanpa keluhan yang keluar dari mulut kita. Aduh. Cek kok berapa meter lagi kok. Cek berapa meter lagi. Sampai akhirnya sekitar jam 10, alhamdulillah kita sampai di puncak. Dan gak pakai selebrasi lagi, kita langsung buka tenda. Karena memang udaranya yang dingin banget dan juga kita lapar. Gak lama habis makan, kita semua udah pindah ke alam mimpi dengan jaket tebal dan sleeping bag hangat serta kaos kaki. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah pagi di puncak tertinggi kedua di Lampung, Puncak Gunung Tanggamus 2101 mdpl. Di puncak Tanggamus ini ditutupi pepohonan sekelilingnya
Jadi kita nggak bisa lihat pemandangan lain selain pohon. Bukan pemandangan yang kita cari di sini, tapi petualangan bareng teman-teman. Biar tua nanti kita punya banyak cerita. Seseorang pernah berkata, muda berkelana, tua banyak cerita. Kita menikmati momen-momen bersama ini di puncak Gunung Tanggamus. Ini adalah hewan yang dilindungi. Dan ini adalah salah satu kenangan yang berkesan dalam hidup saya. Semoga ini adalah awal dari petualangan-petualangan kita selanjutnya. Setelah kita sarapan pagi, kita langsung beres-beres. Yang sangat disayangkan adalah di puncak Gunung Tanggamus ada beberapa gundukan sampah. Sungguh ini bukan tempat yang pantas untuk sampah-sampah ini berada. Buat teman-teman yang mau ke puncak Tanggamus, kalau kita memang nggak mau membersihkan, minimal sampah yang kita bawa naik, kita bawa turun lagi. Jangan dibuang di sini karena memang ini bukan tempat sampah ya teman-teman. Pas turun kita dimanjakan oleh hijaunya hutan lumut. Gak semua gunung punya hutan lumut, dan inilah keunikan Gunung Tanggamus. Ada beberapa tips untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Tanggamus. Yang pertama, siapkan fisik dan mental. Minimal sebulan sebelum pendakian, sering-sering jogging biar nanti nggak kaget kaki kita pas mendaki. Dari pengalaman saya mendaki Seminung dan Pesagi, Gunung Tanggamus adalah yang paling berat tanjakan dan rintangannya. Kemarin Dian sampai terpincang-pincang pas turun gunung karena kakinya kecapean parah. Karena malamnya dia badminton dulu. Yang kedua, minimal start pendakian itu jam 10 pagi dari base camp. Kalau estimasi 8 jam perjalanan, maka sampai puncak nanti jam 6 sore. Diusahakan jangan mendaki malam di Gunung Tanggamus, karena setelah pos 4 dan pos 5 itu jalur yang paling berat dan dingin. Pakai jaket kalau udah mulai kerasa dingin biar terhindar dari hipotermia. Dan nanti akan melewati tanjakan yang tinggi dan kadang harus merangkak untuk melewati pohon tumbang. Yang ketiga, bawa perbekalan lebih. Karena jarak tempuh normal sekitar 8 jam, bawa perbekalan lebih banyak dari biasanya, terutama air. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kita kemarin bawa 2 botol air ukuran 1,5 liter, ternyata kurang. Mungkin idealnya 3 botol atau 4, liter air per orang. Bawa teman-teman yang asik dan gak banyak ngeluh. Karena perjalanan yang cukup panjang, jadi nikmati aja perjalanan sambil ngobrol dan ngemil. Jangan terlalu dipikirin kapan sampai, malah nanti jadi beban di perjalanan. Dan itulah tips dan pengalaman saya saat mendaki Gunung Tanggamus. Terima kasih kepada Gunung Tanggamus sudah memberikan kenangan yang membekas di Sanubari. Semoga kapan-kapan kita bisa ke sana lagi.